Hai, halo Sobat Tandur. Apa kabar? Kali ini dari Izanagi Garden saya akan mencacah, mempropagasi tanaman hias kuping gajah, mini kuping gajah. Terima kasih sebelumnya Sobat Tandur sudah mampir di channel ini. Mohon dibantu like and subscribe agar channel ini semakin berkembang dan semangat dalam beraktivitas membuat video atau konten yang terbaru. Terima kasih. Langsung saja Sobat Tandur, tentunya saya menyiapkan tanaman yang akan saya cacah atau propagasi, yaitu tanaman Anthurium kuping gajah dengan ukuran mini. Jadi tanaman yang akan saya cacah ini saya keluarkan pada potnya dan lalu kita cek bagian akar. Kenapa harus mengecek bagian akar? Jadi maksud dan tujuan saya untuk ngecek akar ini adalah yaitu akan saya bersihkan media tanam yang tersisa pada akar. Jadi fungsinya juga adalah untuk menghilangkan patogen jahat yang tersisa pada akar yang nantinya akan mengganggu pertumbuhan akar pada tanaman hias ini. Selanjutnya yaitu kita tentukan target yang akan kita lakukan cacah. Jadi sesuaikan atau pastikan target tersebut. Nah, saya sudah menentukan target yang akan saya cacah atau saya propagasi. Jadi pastikan juga Sobat Tandur akar tidak terpotong atau rusak. Jadi bisa menggunakan alat dengan pisau cacah atau dengan cutter, atau bisa juga dengan langsung kita potek aja area yang kita tuju atau target yang akan kita cacah. Ya, seperti berikut. Saya biasanya bisa langsung saya potek, tapi kalau misalkan kesulitan atau agar tidak mengganggu atau merusak akar, jadi saya juga menggunakan pisau atau cutter. Tanaman ini memiliki akar yang lebat ya Sobat Tandur, terutama pada bagian bawah, atau jika misalkan media tanam kita cocok akan semakin rimbun. Tanda akar sehat terlihat dari warnanya, yaitu putih bersih. Kita skip aja ya. Nih, akhirnya sudah terpisah akar bagian bawah yang gondrong. Sangat mudah ya Sobat Tandur ketika kita mencacah dan propagasi tanaman hias ini. Nah, itu kita lihat target yang kita tentukan pada saat mencacah, yaitu paling tidak ada akar di atas tunas. Jadi pada pertumbuhan tanaman hiasnya nanti nutrisi bisa dapat diambil melalui akar-akar ini. Tentunya diambil melalui media tanam yang kita pakaikan nanti ya. Pada saat memotek atau langsung tanpa menggunakan alat, yakin, jangan ragu-ragu ya Sobat Tandur. Nanti kalau ragu tentunya malah akarnya yang ikut kepotong, malah rusak, nggak tumbuh. Saya juga mencacah pada daerah bonggolnya ya Sobat Tandur, karena tunas di atasnya cukup ada akar
Jadi bonggolnya juga saya cacah. Nanti harapannya tumbuh tunas baru. Pastinya nanti akan saya review hasil dari cacahannya ini ya. Saya lebih seneng kalau empotek langsung tanpa alat, Sobat Tandur. Suaranya itu loh, krek, renyah. Ya, kriuk-kriuk kayak kalau kita makan kerupuk, beda tipis. Nah, ini satu tanaman Anthurium kuping gajah sudah saya cacah. Saya mendapatkan 6 cacahan dan 1 bonggol. Ya, 2, 4, 6. Setelah saya cacah, saya udah nyiapkan antiseptik atau betadine. Kalau misalkan Sobat Tandur tidak memakai atau tidak punya betadine, bisa juga dengan menggunakan yang lainnya seperti root up atau rapid root, atau nanti bisa dijual atau bisa dibeli di online, toko orange, toko hijau, atau bisa saja offline langsung datang ke tempat toko pertanian. Itu nanti bisa dibeli di sana. Tanya pada penjualnya. Kalau tanyanya ke penjual soto, ya nanti dikasih kuah sama koya. Nanti bonggolnya jadi kuah rempah-rempah kuping gajah. Ya, just kidding ya Sobat Tandur, maaf. Setiap potekan ini sudah saya olesi semua, jadi dari 6 cacahan sama 1 bonggol tadi. Nanti diratakan, bisa menggunakan cotton bud atau ada juga betadine yang tetes. Ini saya kalau pakai cotton bud agak ribet, jadi langsung aja saya celup pakai tangan, sama aja. Jadi sebenarnya kenapa perlu dioles ini? Jadi kita kan melukai pada daerah yang dicacah. Nanti tanaman hias ini agar tidak stres, malah nanti layu atau mati. Nah, kalau pakai root up atau rapid root itu tujuannya biar dikasih tersebut akar akan cepat tumbuhnya gitu. Logikanya kita luka aja dikasih antiseptik Sobat Tandur, apalagi tanaman ya bisa stres. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita siapkan media tanam yang akan kita tanamkan kuping gajah atau Anthurium mini ini. Jadi untuk media tanam yang akan saya gunakan itu terdiri dari pasir malang, ada sekam bakar, ada campuran kokopit dan sedikit kompos. Jadi saya bandingkan satu. Cuman untuk yang pasir malang ini saya taruh bagian paling bawah atau alas. Kenapa? Jadi untuk tanaman Anthurium atau kuping gajah ini, yaitu tanaman tidak boleh atau tidak bisa dikenakan air terlalu banyak. Jadi media tanamnya itu harus poros tapi lembab. Nah, gimana? Lembabnya itu pada bagian atas, porosnya pada bagian bawah. Kayak gitu. Oh ya Sobat Tandur, sebelum saya tanam ini tadi, akar-akarnya sebelumnya saya semprot dulu dengan cairan vitamin B1. Jadi akar-akar yang kering atau terlihat kering nanti disemprot dengan vitamin B1 itu agar selain membuat akar tanaman menjadi lembab, juga membuat tanaman ini tidak menjadi stres pasca dicacah atau dipotong gitu ya. Kebetulan saya menggunakan pot sebagai
tempat atau wadah tanaman kuping gajah ini, saya menggunakan tempat bekas ya Sobat Tandur. Tentunya tidak mengurangi drainase untuk mengalirkan air. Jadi setiap pot saya lubangi untuk drainase air biar keluar, karena media tanam ini kan sifatnya poros. Jadi media tanam yang baru ditanamkan, ketika saya siram kocor nanti, patogen-patogen jahat atau yang ada di dalam media tanam tadi bisa keluar langsung ke bawah dengan air yang kita siramkan, seperti itu. Tentunya misalkan Sobat Tandur ada pot yang sesuai diameter ukuran yang ada, monggo nggak apa-apa, silahkan digunakan. Tapi kalau misalkan tidak ada, bisa menggunakan wadah atau pot bekas yang dimodifikasi dan dilubangi seperti itu. Ini wadah pot yang paling besar saya gunakan pada cacahan saya yang akarnya masih gondrong, yang maksudnya yang banyak. Jadi biar sesuai dengan wadah tempatnya. Kalau misalkan ukuran yang sebelum-sebelumnya itu terlalu kecil, jadi saya tempatkan kepada wadah yang ini, agar nanti sudah bekas cacahan, tempatnya kecil, malah tanaman ini menjadi stres. Sebenarnya pot yang paling enak kalau pasca cacah itu pot yang transparan Sobat Tandur. Jadi kalau misalkan pada saat proses ini, ketika ditanam kembali dengan menggunakan media tanam, kita tahu progres atau perkembangannya nanti. Kalau misalkan potnya transparan, jadi akarnya kelihatan sehat atau akarnya busuk atau mati, bisa kelihatan itu. Tentunya tidak lupa juga ya Sobat Tandur, dalam proses ini kita pada saat setelah mencacah atau propagasi, kita berdoa dulu. Tujuannya apa ya? Sudah ya gini, manusia melakukan proses dan Allah yang menentukan, dengan harapan tanaman yang kita propagasi ini menjadi tumbuh dan nantinya kita rawat agar semakin subur. Ya, ini langkah terakhir, yaitu kita siram kembali dengan cairan yang sudah saya campuri dengan B1 agar media tanam menjadi terendap. Terus patogen-patogen jahat atau yang ada di dalam media tanam bisa ikut keluar pada lubang-lubang yang sudah kita berikan drainase tadi. Dan untuk penempatannya tanaman ini pasca propagasi, jangan langsung ditempatkan tepat atau terkena sinar matahari langsung. Nantinya biar agar tidak busuk atau gosong ya. Terima kasih Sobat Tandur sudah berkunjung di channel ini. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum.